wal jannatu wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Ala ma kana minal amal. Wa muttafaqun alaihi ya. Wa fi riwayatin man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam harramallahu alaihi nar. Masya Allah, benar-benar rojak ini ya, luar biasa. Apa kemarin ar-roja wal khawf yatalazaman, bagi mereka yang ingin selamat dunia akhirat. Roja dan khawf itu yatalazaman. Apa yatalazaman? Berapa ya? Kalau aman, kalau bahasa sekarang duit tunggal, satu dari dua bentuk ya. Sebagaimana biasanya Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi beberapa ayat beliau kemukakan yang berkaitan dengan bab. Setelah beliau merasa cukup, beliau lari ke hadis-hadis Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini setelah beliau berapa surat kemarin? Tiga ya, 1, 2, 3, 4 ya. Yang terakhir wa rahmati wasi'at kulla syai' ya. Rahmatku bisa mengalahkan segalanya. Bahkan di sini al-mu'min wal kafir, masya Allah, luar biasa ya. Tapi ada pendapat Imam Baydhawi, hadza fid dunya amma fil akhirah fala ya. Kalau di akhirat fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Mudah-mudahan kita masuk ke situ. Allah tulis itu rahmat untuk mereka yang bertakwa ya. Ubadah bin Samit ternyata merupakan orang pertama yang akan meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan raja. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salat subuh? Bangun pas azan nih. Kacau Anda. Bersabda akan lafaz yang berbunyi man syahida anna la, asalnya anna la ilaha illallah ya. Man syahida, kalau al-imam Ibn Allan as-Siddiqi mengartikan man syahida di sini alima ya. Ada bahasa isyaratnya Pak Ustaz. Man syahida ay alima alla ilaha ay la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, an mengetahui persis zahir batin ya, menyaksikan bahwasanya la ma'buda, tidak ada yang patut disembah, bihaqqin dengan sebenarnya, fil wujudi di dalam yang ada semuanya ini, illallah kecuali Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah. Nah, di situ ada peringatan birraf'i badalan min mahalli ismin la qabla nukhuliha, perlu dihayati ya. Kemudian apa kata beliau? La ilaha illallah wahdahu ay munfaridan bil uluhiyah wa ghairiha min awsafil kamal ya. Munfaridan itu artinya menyendiri. Al-munfarid itu yang menyendiri. Menyendiri di soal apa? Di soal semuanya ya. Bil uluhiyah, dengan ketuhanan,
wa ghairiha dan selain ketuhanan, min awsafil kamal dari sifat-sifat kesempurnaan, itu merupakan wahdaniyatullah, tunggalnya Allah ya, wahidun fi dzatih, wahidun fi sifatih, wahidun fi af'alih. Itulah Allah subhanahu ya, tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam af'alnya, juga tunggal dalam apa tadi, sifatnya, af'alih, uluhiyah, fi kesempurnaan ya. Jadi tidak ada, ya udah cukup buat kita lam apa, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aja yang ujungku, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian wa anna Muhammadan, ya ini hadis beliau, sesungguhnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abduhu, itu adalah hamba. Walaupun begitu cinta Allah kepada baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi beliau hanya statusnya sebagai abduh wa rasuluh, dan utusannya ya, atau yang utusan Allah. Abduhu hamba Allah, wa rasuluhu utusan Allah ya. Baginda khawatir dengan apa namanya, kekhawatiran itu nampak di ujung hadis, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu ya. Dan baginda Nabi Isa alaihi salam Abdullah ya, jangan sampai kayak Nasrani saya sering bilang ya, saking cintanya sama Nabi Isa tega mengatakan Allah punya anak, kan begitu. Nah, kita umat Islam tidak diperkenankan seperti itu, tapi harus membatasi diri bahwa baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam statusnya hanya abduh, apa namanya, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Bahkan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, wa anna Isa, ketahuilah bahwa Aminuddin dan kawan-kawan bahwa Nabi Isa alaihi salam yang diutus oleh Allah sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pengikutnya banyak yang sesat gara-gara mengatakan beliau anak Allah, dikatakan oleh beliau anna Isa Abdullah ya, aku ini, kata ini kan hadis diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menyaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang maha tunggal sifat. La syarikalah, tadi belum baca ya. La syarikalah mana? Ya, maksudnya ada ya, la fi dzalik wala fi syai'in min awsafihi wala min af'alihi, bal kullu ma fil wujud khalqullahi wahda. Ya udah ya, kullu ma fil wujud, semua yang ada di dalam yang ada ini adalah khalqullah, makhluk Allah atau ciptaan Allah sendiri ya. Nah, itu udah. Syarahnya. Tinggal sekarang kita wa anna Muhammadan abduhu huwa ashraf huwa ashrafu awsafi. Jadi kalau mensifati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang paling mulia, harus mengatakan abduhu ya. Seperti di mana di Al-Qur'an Allah dengan jelas mengatakan abduhu ya.
subhanalladzi asra Bi'abdihi. Ternyata Imam Ibnu Allan mengingatkan kita bahwa titel Abdullah itu merupakan asyraf awsafih. Ini ada ya. Oh, mani falidha dzakaruhu bihi fil kitab fi asyrafil mawatin. Ini kama qabil Isra wa inzalil kitab alaihi walidha qaddamahu ala qawlihi ya. Jadi merupakan sifat yang paling mulia untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah ya. Kan banyak khairul khalqillah, akram khalqillah, tapi yang lebih mulia mengatakan Abdullah itu menurut Al-Imam Ibnu Allan As-Siddiqi ya. Kemudian mana? Wa anna Isa langsung ya. Betul. Wa anna Isa ismun ta'ilun tahtahu. Jadi Nabi Isa itu adalah Abdullahi khassahu bidzikri raddan 'ala an-nasara fi inkarihim dzalik ya. Khassahu kenapa dikhususkan bukan nabi yang lain? Masalahnya udah kejadian kan, Nabi Isa banyak yang mengatakan dia adalah anak Tuhan. Itu kesalahan besar ya. Wa qauluhum innahu ibnullah. Jadi kalau Nabi tinggal diprioritaskan, kenapa hanya Nabi Isa? Masalahnya kan ada pengalaman bahwa yang dikatakan anak Tuhan itu yaitu Isa gitu ya. Rodan sebagai penolakan ala nasara atas nasara fi ingkarihim zalik, akan ingkar mereka zalika di dalam masalah tersebut. Apa yang dikatakan Imam Busiri di Burdah apa? Allah. Madda'atsun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtaqini ya. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh kaum Nasrani dengan teganya mengatakan Isa itu anak Allah ya. Jadi kembali kepada apa yang kita bicarakan. Adapun baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun begitu agung magamnya, tetap abduhu wa rasuluh ya. Begitu juga baginda Isa alaihi salam sama Abdullahi wa rasuluhu. Tapi di syarat ada keterangan ila Bani Israel. Jadi yang namanya Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah bukan untuk ila Bani Medan, wala ila Bani Jawa, wala Bani Sunda, wala Bani Betawi, tapi ila Bani Israel. Merupakan satu kesalahan. Madura kok Kristen tidak boleh. Berengsek itu anak Medan itu. Nggak tahu dia bahwa Isa itu bukan kepada kamu, kepada engkau ya. Lihat ada di tengahnya ila Bani Israel ya. Tanda ini. Jadi salah ente. Ente kan bukan Bani Israel. Wa kalimatuhu summiya bihi li'annahu wujida bi amrihi ta'ala duna kalimatin mubalaghah. Nah, jadi Nabi Isa ada dengan sendirinya ya. Kalau kita pengen lebih mantap, inna mathala Isa kama thali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ya. Kalau berbicara soal nggak punya bapak ya Nabi Adam lebih dahsyat. La aba wala umma kan. Itu kalau Anda mau lebih heran ya itu.
Nabi Isa masih mending ada apa? Ada ibunya Siti Maryam alaihissalam. Ya. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuh. Disebutnya kalimatuh sunya bihi annahu wujida bi amrihi ta'ala. Keberadaan Nabi Isa udah salat bang. Keberadaan Nabi Isa itu di amrihi ta'ala dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Duna kalimatin dengan pakai kalimat-kalimat yang lain udah. Apa namanya tadi mengatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun ya. Wa kalimatuhu kemudian apa tadi? Ya udah tadi kan. Wa kalimatuhu sunnah. Wa ruhum minhu ya. Wa ruhum minhu sammahu ruhan li'annahu ahya bihil amwat fakana karruh wa ahya bihil qulub min mautil jahalah au li'annahu hadatha min nafkhir ruh. Ya sama semuanya ya. Jadi summa nufikha fihi ada keterangan kan. Jadi kenapa disebut ruh? Sebab ruhnya ya sama dengan kita dari Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahda. Makanya Nabi Isa dikatakan ruhullah ya, ruhum minhu, ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Nabi Isa ahya bil amwat, bisa menghidupkan yang sudah mati. Fakana ruh, maka adalah ruh, wa ahya bil qulub. Nabi Isa punya keistimewaan bisa menghidupkan hati min mautil jahalah, dari kebodohan ya. Kemudian fanafakhna ini lain lagi. Kemudian alqaha ila Maryama. Mana kalimat alqaha? Mana alqaha salahnya? Isarahnya. Ruhun minhu alqa itu melempar ya, maknanya melempar Allah akan ruh ila Maryam, kepada Siti Maryam. Ada nggak syarahnya? Nggak ada di sini. Nggak ada ya. Ya udah nggak disyarahin. Alqaha, melempar Allah akan ruh ila Maryam, kepada hambanya yang bernama Siti Maryam. Ruhum minhu, dan ruhnya ya sama dari Allah subhanahu ya. Kemudian balik lagi, yang menyaksikan Allah Maha Tunggal ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, dan Nabi Isa juga alaihi salam abdullah wa rasuluh wa kalimatuh ya, wa ruhum minhu. Kemudian wal jannata ya, itu kelanjutan dari semuanya. Dan bersaksi atau mengetahui persis al jannah wan nar, surga dan neraka itu hakun, merupakan sesuatu yang hak, yang benar. Apa yang akan terjadi bagi mereka, bagi kita lah insyaallah, yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib ya patut disembah, hanyalah Allah. Baginda Rasul adalah utusan dan apa namanya, hamba Allah. Nabi Isa hamba dan utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Percaya al jannah, percaya an-nar, bahwa itu merupakan satu kebenaran ya. Adkhalahullah, maka pasti memasukkan ya, pakai bahasa madhi, pakai fi'il madhi padahal belum terjadi kan. Adkhalahullah berarti ya dulu ala tahqiq, pasti memasukkan hu akan seorang, Allahu sopo Allah ya, hu nya menjadi maf'ul
Allahnya menjadi fa'il dari adkhala ya. Adkhalallahu dzalika rajul begitu. Mana bahasa Ibnu Alam mana? Enggak ada ya, enggak ada. Ini ada. Adkhalahul jannah, maka memasukkan hu akan seorang Allahu sallallahu al jannata akan surga ala atas makana barang yang ada ya si orang minal amali daripada amal ay ala ayyi amalin kan sayyi'an aw hasanan. Ya Allah, luar biasa ya. Penting dan lain ay ala ayyi amalin ana sayyi'an aw hasanan. Luar biasa ini. Kalau bahasa dirinya pasti dimasukkan sama Allah ke surganya ala makana minal amal, atas yang ada daripada amal. Jadi bahasa intinya pokoknya bagaimana ke amalnya itu anak, kalau dia syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, kemudian percaya ada surga, percaya ada neraka, itu adalah kebenaran. Adkhalahu, Allah masukkan dia ke surga. Mau bagaimana ke amalnya gitu kira-kira ya. Kalau bahasa bebasnya mau bagaimana ke itu anak amal ibadahnya hasanan atau sayyi'an ya Allah. Mau bagus mau jelek lu Aminuddin udah lu nggak usah ke neraka lu langsung. Amin ya Allah. Jelas ya? Insyaallah. Itu apa namanya yang enak itu apa salahnya? Ala ayyi amal atas kalau iya artinya atas inti amal ya, karena anda ya amal sayyi'an jelek apa amal husnan atau hasanan atau bagus, jelas ya. Jadi pokoknya itu orang selama dia syahadaten, selama dia percaya Nabi Isa bukan anak Allah, udah mau bagaimana ke amalnya, mau bagus mau jelek, pokoknya kata Allah gua masukin surga. Saya menudin. Amin. Dan teman-teman. Amin. Udah itu Pak Ustaz. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayatnya lebih singkat. Wa fi riwayatin man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu subhanahu haramallahu alaihi nar. Ini ya konteksnya begitu. Enggak berarti enggak pakai wa anna Isa ya, biasa. Enggak diriwayatkan wa fi riwayatin, dalam satu riwayat itu begitu. Riwayat siapa? Ada enggak di sini? Biar tahu. Enggak dibilang. Ya wajib afu anil jami'. Allah itu senang memaafin semuanya. Nah, itu diulang lagi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Masih satu hadis lagi Pak Ustaz ya. Boleh satu lagi? Boleh. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha au azid wa man jaa bis sayyi'ah
fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw aghfir. Masya Allah. Luar biasa. Yang Bahlul yang Munir juga guru ketawa ini. Allah. Wa man taqarrab minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Allah sehat. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyrik bi syai'an laqituhu bi mithliha maghfiratan. Allah. Luar biasa ya. Wa ma'nal hadits man taqarraba ilayya bi ta'ati taqarrabtu ilaihi bi rahmati. Ya salam. Makasih ya Allah. Wa in zada zid. Fa in atani yamshi wa asra fi ta'ati ataituhu harwala. Sababtu alaihi rahmah wa salaqtuhu biha ya. Fa in walam ahwijhu ila al-mashyil kathir fil wusul ila al-maqsud wa qurabul ardi bi dhammil qaf wa yaqulu bi kasriha wa dhamm ashhur wa ma'nahu ma yuqaribu ilaha wallahu a'lam. Itu kita baca caranya ya. Dari seorang sahabat kenamaan yang bernama Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, begini yang ini perlu kamu tahu, bahwa aku pernah mendengar baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabdanya begini, Abu Dzar, Allah berfirman, man jaa bil hasanah walahu asyru amsalihha. Orang yang datang bil hasanah dengan kebaikan, man sapa wong jaa teka ya si wong bil hasanati kalawan kebajikan ya, falahu asyru amsalihha, maka dia berhak menerima balasan 10 kali lipat dari amal yang dia perbuat. Malah ente perlu tahu aminuddin, Allah berfirman kata baginda dan disampaikan sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Dzar, au azid, ini kata-kata Allah ya, atau aku tambah dia, bisa 20, bisa 30, bisa 1000, tenang aja. Orang gue ya ketawa kita, kalau yang kemarin Mamul Khauf nangis. Allah Akbar. Luar biasa ini, apa kata Allah, kata orang Sunda, bagirnya Allah, baiknya Allah ya. Jadi falahu asyru amsalihha aw azid. Luar biasa ini, makanya rugi kalau orang nggak berbuat baik. Masalahnya balasan begitu numpuk, sayang-sayang. Allah Akbar. Dan yang perlu dimiliki juga orang yang terlanjur berbuat jelek, jangan khawatir. Sebab apa? Wa man jaa bis sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang yang datang dengan sayyi'at, dengan kejelekan, ketahuilah maka balasan jelek itu adalah jelek lagi seumpama yang dilakukan, mithluha, seumpama yang dilakukan. Jadi pas-pasan dah berbuat jahat 10 kali ya 10 biji, apa namanya? Balasannya. Malah jangan khawatir, au aghfir. Au atau aghfir, aku tidak balas dia. Sebab kesalahannya aku ampuni. Mau bilang apa? Siapa yang larang aku? Kan gitu. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiha lima mana'ta wa la radda lima qadait. Keren ini, enak. Ada harapan. Paham ini jadi ada rojak timbul dengan sendirinya. Ya Allah, dasar kita orang ini banyak dosa.
Wa man taqarraba minni shibran. Shibran dia tina sejengkal. Jengkal. Mana sisi. Nggak puas aku kalau ngeliat cara. Man min fadli ya. Wa man taqarraba minni ay min fadli wa rahmati. Orang yang mendekat kepadaku dari kebesaran dan keutamaan serta rahmatku, walaupun dia mendekat istilah shibron sejengkal ya, ay fil mujahadah wa wajibil uluhiyah, taqarrabtu minhu, maka aku lebih mendekat kepada dia zira'an. Kalau shibron kalau zira'an sahasta ya. Kalau dia mendekat umpama sejengkal, aku akan lebih dekat lagi sahasta. Allahu Akbar. Wa man taqarraba minni bidzalika zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau seandainya dia mendekatnya satu hasta berarti aku sedepak ya. Ya Allah, jadi Allah itu mengalahkan gesit kita dalam hal mendekat ya. Lu ngedeketin gua juga nafsu pengen deket sama lu, kan begitu kira-kira. Nggak mungkin lu tepuk belah tangan Bertepuk sama sebelah. Mana tadi itu ya? Mana kelanjutan? Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, udah. Wa man atani, orang yang datang kepada saya yamshi dalam keadaan berjalan biasa, ataitu harwalatan, aku datang dengan lari-lari kecil. Harwalatan itu kayak sa'i bahasanya. Ya gengkit ya. Jadi kalau lu jalan 2,5 lari. Wa man taqarraba minni kemana? Wa man laqiyani bi qarabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan. La ilaha illallah. Begitu apa namanya, fadl Allah ya, yang datang kepada saya bi qarabil ardi khati'ah. Apa ini ngertiin qarabil ardi yang enak gimana? Sepengki ada pengki di Arab. Tamyiz li qarabil ardi ay ma yuqaribu mil'uha min al khataya. Susah ya. Waman laqiyani, kalau ada orang ketemu aku dengan kesalahan di qirabil ardi, ini qirab apa ini? Debu-debu. Jumlah debu tanah gitu ya. Jadi walaupun banyak banget tuh anak kesalahannya, sampai sama debu juga, dibanding debu juga kalah banyakkan salah dia, dan begitu kira-kira ya. Khati'ah, asal ya. Asal la yusyrik bi syai'a, asal tidak menduakan aku ya. La yusyrik, tidak menyekutukan bi dengan aku syai'an, akan sesuatu. Laqituha bimithliha maghfirah. Aku akan temui dia dengan mithluha, contoh dengan apa, seumpama kesalahan dia yang banyak, tapi aku hadapi dia, kebanyakan yang aku berikan maghfirah adalah ampunan. Masya Allah, luar biasa ya. Udah dipahami udah Pak Ustaz? Insya Allah ya. Jadi walaupun itu anak sejumlah debu yang ada di bumi ya, menghadap kepadaku kesalahannya seperti itu, dengan catatan yang musyrik aja, insya Allah aku berikan lebih banyak lagi, tapi bukan kesalahan, bukan jaza, tapi maghfiratan, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, selesai sudah ya. Maka dengan hadis ini timbul roja ya. Harapan. Timbul harapan semoga Allah Subhanahu wa jalla jalaluhu wahda mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita sehingga kita sama-sama akan dimasukkan ke dalam surga Amin. bersama-sama junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza du'a wa ijabah wa hadza al-jiddu 'alaika